Hai hai hai, welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku Fatika Ningsi dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Angkatan 24 Universitas Diponegoro. Pada video kali ini aku bahas tentang apa ya? Kalian pasti penasaran kan? Jangan lupa ditonton ya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan aku Fatika Ningsi dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Angkatan 24 dengan 3 digit NIM terakhir 024. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membawakan nih materi yang terbaru dengan judulnya adalah Dasar Sistem Kontrol PID Motor DC Platformnya. Apa itu sih? Kalian masih penasaran kan? Langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, kita masuk ke materinya. Nah, yang pertama kita masuk ke dalam pengertian editor VS Code, kursor, dan Windsurf. Nah, yang pertama ada VS Code atau Visual Studio Code, di mana VS Code ini merupakan editor kode sumber yang ringan, fleksibel, dan mendukung berbagai bahasa pemrograman. VS Code ini juga digunakan sebagai lingkungan pengembangan utama untuk menulis dan mengelola program Arduino melalui platform I/O. Nah, editor kode sumber yang ringan dan fleksibel digunakan sebagai lingkungan pengembangan utama untuk pemrograman embedded dan Python. Kemudian yang kedua ada kursor AI. Nah, kursor ini adalah ekstensi dari fitur yang membantu navigasi dan penulisan kode secara efisien. Nah, dalam konteks VS Code, kursor memudahkan pengeditan multiline dan pemilihan blok kodenya. Nah, editor yang berbasis AI ini mendukung mode agen dan mode editor, membantu dalam penulisan dan perbaikan kode secara otomatis, dilengkapi dengan integrasi ke marketplace ekstensi. Dan yang ketiga ada Windsurf AI. Apa sih itu? Nah, ini adalah aplikasi transfer file antara komputer dan perangkat embedded. Namun, dalam konteks praktikum kali ini, fokus utama tetap pada VS Code dan platform I/O, di mana editor berbasis AI yang mendukung pengembangan kode dengan bantuan kecerdasan buatan, meskipun penggunaannya lebih terbatas dibandingkan dengan VS Code dan kursor AI tadi. Kemudian kita next masuk ke dalam bahasa pemrograman Python dan instalasi Python 3.10.11. Nah, pengertian Python dulu. Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang digunakan dalam praktikum ini untuk membangun antarmuka pengguna atau UI dan melakukan analisis data. Nah, instalasi Python ini versinya yang kita ini adalah 3.10.11, digunakan melalui situs resmi python.org dan digunakan bersama dengan library seperti PyQt, Matplotlib, dan Pandas tulisannya. Nah, kemudian mengikuti langkah-langkah instalasi sehingga Python dapat dijalankan dan digunakan melalui terminal dan command prompt gitu. Nah, kita masuk ke dalam extension Python dan platform I/O serta penggunaan platform I/O ini. Nah, dalam VS Code, extension Python digunakan untuk mendukung penulisan dan eksekusi kode Python secara langsung. Extension ini menyediakan fitur seperti linting, debugging, dan integrasi dengan interpreter Python. Nah, platform I/O ini adalah ekosistem pengembangan untuk perangkat embedded seperti Arduino, STM34, STM. Kemudian platform I/O ini memudahkan proses kompilasi dengan mengupload program ke board serta manajemen library-nya. Nah, dengan platform I/O ini, pengembangan sistem kontrol berbasis Arduino menjadi lebih terstruktur dan profesional. Platform I/O adalah ekstensi untuk pengembangan embedded yang mendukung build, upload, dan manajemen library untuk board seperti Arduino Mega 2560 begitu. Nah, platform I/O ini mempermudah proses pemrograman microcontroller secara profesional dan terintegrasi. Next, kita masuk ke dalam prompt-nya nih, prompt yang diberikan.
ROM program yang diberikan mencakup pengaturan kontrol PID untuk motor DC dengan konfigurasi sebagai berikut. Nah, Arduino Mega 2560 ini menggunakan pin 5 untuk arah CW dan pin 6 untuk CCW, atau yang 5 pin tadi untuk cewek dan 6 pinnya untuk cewek gitu. Terus encoder pada pin 2 dan ketiga, serta algoritma PID dengan anti wind up antara minus 255 hingga 255. Ya, program ini mendukung mode kontrol kecepatan dan posisi dengan reset posisi saat mode posisi diaktifkan. Nah, kecepatan dihitung dari time samplingnya nih, terus moving average-nya dan low pass filter serta kecepatan per detiknya. Nah, jika nilai PKI dan KD-nya adalah 0, maka komponen integral, proporsional, dan derivatifnya akan dinonaktifkan atau PID-nya akan dinonaktifkan. Nah, antarmuka pengguna dibuat dengan Python KT5 berukuran 1900 x 960 dengan pengaturan di kiri dan 2 grafik di kanan. Grafik memiliki fitur check atau uncheck, legend, dan opsi untuk menyimpan PNG serta Excel. Nah, parameter seperti set point, PID, alpha LPF, dan time sampling dapat diatur dengan slider, text, atau tombol up down dan akan auto terupdate pada saat ketika nilainya berubah. Nah, berikut adalah tampilan formnya. Nah, kemudian hasil program Arduino Mega 2560 kontrol PID motor DC. Nah, program yang ditanamkan pada Arduino Mega 2560 berfungsi untuk mengimplementasikan algoritma kontrol PID terhadap motor DC. Nah, program ini membaca nilai encoder sebagai feedback, membandingkannya dengan set point, lalu menghitung error dan menghasilkan sinyal PWM untuk mengatur kecepatan atau posisi motor. Nah, hasilnya akan menunjukkan bahwa motor mampu mengikuti set point dengan akurasi yang baik, tergantung pada tuning parameter PID-nya. Kemudian kita next di hasil program user interface control PID motor DC. Nah, UI atau user interface yang dikembangkan berfungsi sebagai jembatan antara pengguna dan kontrol sistemnya nih. UI ini memungkinkan pengguna untuk mengatur set point, melihat grafik respon motor, serta memantau nilai PID secara real-time-nya. UI ini dibuat menggunakan Python dan library seperti PySerial dan Matplotlib, sehingga komunikasi serial dengan Arduino dapat dilakukan secara interaktif dan visual. Nah, antarmuka pengguna berbasis Python KT5 ini memungkinkan pengguna untuk mengatur parameter PID, memilih port, memulai dan menghentikan proses, serta memantau grafik secara real-time. UI ini mendukung penyimpanan grafik dalam format PNG dan data dalam format Excel, serta menampilkan berbagai data seperti set point, kecepatan, posisi, error, dan komponen PID. Nah, kemudian kita masuk di penggunaan dan percobaan kontrol motor DC. Percobaan dilakukan dengan memberikan variasi set point pada motor DC, baik untuk kontrol kecepatan maupun kontrol posisi. Nah, sistem membaca nilai aktual dari encoder, terus mengatur output PWM-nya berdasarkan algoritma PID. Nah, hasil percobaannya menunjukkan bahwa sistem mampu merespons perubahan set point dengan cepat dan stabil, terutama setelah parameter PID ditanding dengan baik. Nah, kemudian kita masuk ke hasil output grafik dan Excel tentang karakteristik respon dan sistemnya. Data hasil percobaan disimpan dalam bentuk Excel dan grafik PNG. Nah, program secara otomatis menghitung karakteristik respon sistem seperti delay time, rise time, peak time, settling time, maximum overshoot, dan error steady state-nya. Nah, karakteristik ini membantu dalam mengevaluasi performa kontrol PID dan menentukan parameter yang paling sesuai untuk aplikasi sistem kontrol. Nah, dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem memiliki performa yang baik dalam mengikuti set point dengan karakteristik yang sesuai untuk aplikasi kontrol industrinya. Nah, kita masuk ke dalam kesimpulannya nih teman-teman.
Dari kesimpulan yang telah kita bahas tadi, disimpulkan bahwa penerapan kontrol PID motor DC menggunakan Arduino Mega 2560 melalui platform IO dan antarmuka Python memberikan hasil yang cukup efektif dalam memahami dan mengendalikan sistem kontrol. Dengan memanfaatkan editor seperti VS Code, Cursor AI, dan Windsurf AI, proses pemrograman menjadi lebih struktur dan efisien. Nah, program yang dibuat mampu mengatur motor DC baik dalam mode kecepatan maupun mode posisi dengan parameter PID yang dapat ditanding secara fleksibel sesuai kebutuhannya. Nah, antarmuka Python Qt5 memudahkan pemantauan grafik respons sistem secara real time, menyimpan data ke Excel, serta analisis karakteristik respons seperti delay time, rise time, peak time, settling time, overshoot, dan error steady state-nya. Nah, kemudian hasil percobaan menunjukkan bahwa sistem mampu mengikuti set point dengan baik dan setiap perubahan parameter PID memberikan pengaruh nyata terhadap performa motor DC-nya itu sendiri. Nah, secara keseluruhan, praktikum ini membuktikan bahwa kombinasi antara platform IO, Arduino, dan Python UI merupakan solusi yang efisien dan praktis untuk mempelajari serta mengimplementasikan kontrol PID pada motor DC itu sendiri. Nah, ternyata kita sudah di penghujung pembahasan pada kali ini ya teman-teman, tidak terasa. Oke, terima kasih, itu penjelasan dari saya. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan apabila ada kekeliruan ilmu yang saya share, bisa kalian revisi atau bisa kalian tambahkan di kolom komentar di bawah. Terima kasih, see you. Oh ya, saya ini akan ada video saat saya praktikumnya secara realnya ya teman-teman, check it out. Nah, oke teman-teman, kita masuk ke tutorialnya nih. Yang pertama kita mendownload dulu nih Python-nya 3.10.11 di web. Nah, kemudian kita klik yang paling atas itu. Terus kita scroll ke bawah. Nah, itu adalah tampilannya. Karena saya sudah download, nah itu di unduhan tadi ya. Nah, itu pilih aja deh yang 3.10.13 tuh versi rilisnya ya. Nah tuh yang itu yang 5 April 2023. Terus kita klik unduh aja. Nah di sini aku udah download ya. Terus kita langsung buka aja VS Code-nya. Nah jangan lupa kita download VS Code juga ya guys, di web juga sama. Terus kita download nih platform IO-nya, extensionnya ini. Nah karena aku udah download, tampilannya seperti itu. Nah kalau kalian belum download, itu kan nanti ada tulisan installnya. Nah ini kan aku udah install, jadi tulisannya uninstall gitu. Udah gitu aja cara instalasi Python dan extensionnya tadi. Nah untuk ini untuk si instalasi dari Pythonnya 3.10.11 nya nih, kita tunggu modify progressnya untuk update progressnya nih. Nah ini Pythonnya sama ya, yaitu 3.10.11 begitu. Nah kita tunggu sampai prosesnya selesai. Agak lama ya guys, sabar. Nah kita tunggu sampai selesai. Oke, terus kita tunggu terus sampai selesai. Ini bentar lagi selesai. Sabar. Nah tuh udah mulai jalan. Udah pre-compiling standard library-nya nih. Nih dah, itu udah bentuknya ketika sudah selesai diinstal gitu. Di sini akan ada penjelasan dari coding yang telah saya buat di coding Arduino-nya. Nah, program Arduino mengendalikan motor mesin berbasis encoder menggunakan kontrol PID yang dapat bekerja pada
yaitu kontrol kecepatan dan kontrol posisi, di mana kontrol dikendalikan melalui dua field PWM untuk arah CW, di mana untuk arah pin PWM-nya CW yaitu 5 di sini. Kemudian pin PWM CCW itunya 6. Nah, sedangkan umpan balik diperoleh dari encoder yang dibaca menggunakan interrupt. Nah, ada perubahan posisi dan kecepatan yang akurat. Nilai kecepatan dihitung dari selisih pulsa encoder setiap waktu klik, lalu difilter menggunakan moving average dan low pass filter untuk mengurangi noise. Nah, kontrol PID ini dihitung berdasarkan error antara set point dan nilai umpan balik atau kecepatan dan posisi. Nah, dari proporsional integral dan derivatifnya dihitung secara terpisah dan dilengkapi dengan anti wind up untuk mencegah integral berlebih dan pembatasan output PWM agar tepat pada rentang minus 255 hingga 255. Nah, hasil PID kemudian digunakan untuk mengatur arah dan besar PWM motor dan juga program di visual code-nya. Ini mendukung komunikasi serial dua arah sehingga parameter seperti set point, kontrol proporsional, kontrol integral, dan derivatifnya serta waktu sampling dapat diubah secara real time dari laptop ini, serta data respon sistemnya dikirim kembali untuk keperluan monitoring dan plottingnya. Seperti itu. Nah, kemudian setelah pembahasan codingan ini akan ada pembahasan tentang grafik speed dan position yang akan dijelaskan oleh teman sekelompok saya setelah ini. Nah, jangan lupa didengerin ya guys. Nah, di sini merupakan gambar dari hasil grafik PID speed, di mana grafik tersebut menunjukkan analisis respon kontrol PID pada mode kecepatan terhadap perubahan set point. Pada awal waktu sekitar T0 sampai 5 detik, terlihat error atau garis berwarna merah bernilai besar karena kecepatan aktual motor masih jauh dari set point. Nah, kondisi ini memicu aksi proporsional atau pattern yang berwarna garis biru ini yang meningkat tajam untuk mempercepat respon motor sehingga sistem segera naik mendekati nilai target atau set point. Nah, seiring waktu error mulai menurun dan aksi integral atau item yang berwarna garis hijau ini perlahan meningkat untuk menghilangkan sisa error atau steady state-nya. Hal ini terlihat dari kurva item yang naik secara halus sehingga mencapai kondisi stabil. Sementara itu, pada derivatif atau determ yang berwarna garis ungu relatif lebih kecil dan berosilasi tipis, menandakan bahwa fungsi derivatif hanya berperan sebagai peredam perubahan error agar respon tidak terlalu agresif. Nah, gabungan ketiga aksi tersebut menghasilkan PID output berwarna garis kuning yang pada awalnya besar untuk mengakselerasi motor, kemudian menurunkan dan stabil seiring sistem mencapai kecepatan yang diinginkan. Setelah sekitar 5-6 detik, sistem mencapai kondisi steady state, ditandai dengan error yang mendekati 0 dan PID output yang relatif konstan. Secara keseluruhan, dari grafik ini menunjukkan bahwa kontrol PID bekerja dengan baik, mampu mempercepat respon awal, meredam osilasi, dan menjaga kecepatan motor tetap stabil sesuai set point. Selanjutnya di sini ada grafik posisi. Nah, grafik ini menampilkan analisis respon kecepatan motor terhadap set point dalam sistem kontrol PID. Garis kuning menunjukkan set point kecepatan yang bernilai konstan, sedangkan garis ungu merepresentasikan kecepatan aktual motor. Pada awal pengujian sekitar 0-20 detik, terlihat adanya osilasi besar pada kecepatan motor. Hal ini terjadi karena sistem masih berada pada fase transient, di mana motor berusaha mengejar set point sehingga terjadi overshoot dan fluktuasi. Seiring bertambahnya waktu, amplitudo osilasi kecepatan semakin mengecil, yang menunjukkan bahwa aksi PID bekerja dengan baik dalam meredam respon sistem. Aksi proporsional membantu mempercepat respon awal, integral mengurangi error steady state, dan derivatif
membantu meredam perubahan kecepatan yang terlalu cepat. Setelah sekitar 50-60 detik, sistem mulai mencapai kondisi steady state yang ditandai dengan kecepatan motor yang stabil dan hanya mengalami fluktuasi kecil di sekitar nilai set point. Nah, secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan bahwa kontrol PID pada mode kecepatan mampu menstabilkan respon motor, mengurangi osilasi seiring waktu, dan menjaga kecepatan motor tetap mendekati set point. Nah, jika adanya sedikit noise atau riak kecil pada sinyal kecepatan merupakan hal yang wajar dan dapat berasal dari pembacaan encoder atau gangguan mekanik, namun masih berada dalam batas yang dapat diterima atau batas toleransinya. Nah, selanjutnya di sini ada grafik speed, di mana grafik ini menunjukkan respon kecepatan sistem terhadap perubahan set point. Nah, pada sekitar T-nya 0 sampai 4 detik, set point pada garis berwarna kuning naik mendadak. Nah, raw speed berwarna orange dan speed atau second berwarna ungu yang langsung meningkat cepat menuju nilai set point, tetapi sinyal terlihat berosilasi. Nah, speed yang berwarna biru atau speed MA dan terutama speed low pass filter atau speed LPF yang berwarna hijau berfungsi meredam noise sehingga kurvanya lebih halus dan stabil. Setelah transien awal, kecepatan mendekati set point dan stabil, yang menandakan bahwa sistem kontrol bekerja dengan baik meskipun ada ripple kecil atau gangguan kecil pada sinyal yang awal. Nah, terus ini adalah hasil dari praktikum kami di kelas praktikumnya. Ini adalah hasil pergerakan dari motor induksinya nih guys. Kita lihat. Nah, ini adalah bentuknya, apa sih bentuk grafiknya tuh. Di laptop kan udah tertera tuh bentuk grafiknya masih lurus, masih stabil gitu kan. Motornya juga masih diam nih. Nah, terus kita setting. Nah, sampai grafiknya tuh kayak muncul overshoot gitu, tapi bukan overshoot, kayak peningkatan gitu loh. Nih, abis ini kan masih stabil kan. Nah, terus kita ubah nih PID nya. Oke, kita lihat apakah, nah tuh kayak muncul overshoot ke atas ke bawah. Tuh motornya juga menyala. Ini adalah auto tuningnya ya guys. Tuh, dia menyala tapi pelan gitu loh, berputar tapi pelan. Tuh, dia tuh berputarnya nggak searah jarum jam ya. Tuh, maka motornya akan berputar seperti itu.